Oke, jadi hari ini kita akan coba nge-review aja lah. Nge-review aja. Kira-kira materi apa aja yang teman-teman belum eh, apa ya, belum kuasai, atau kita nge-review ngapain aja ya dari modul 1 sampai modul terakhir kali ya. Review atau mau request. Oh iya, tadi saya mau bahas tentang limit dulu ya. Jadi kalau ada soal tentang limitnya itu tak hingga. Nah, awas, ada dia limit tak hingga bentuknya itu. Jadi limit tak hingga itu kalau dia bentuk soalnya dasar, maksudnya dasar itu apa ya? Basic. Itu ada dua, dibagi jadi dua. Tapi hati-hati, ada soalnya yang semu. Maksudnya semu teh dia itu sebenarnya limit tak hingga tapi bukan tak hingga. Ah, apa sih? Oke deh, saya langsung aja ya. Limit tak hingga tapi sebenarnya semu, dia teh kayak bukan tak hingga sebenarnya cara pengerjaannya. Nah, jadi kalau ada limit tak hingga itu dibagi menjadi dua. Ada bentuknya itu pecahan, ada bentuknya pecahan tahingga per tahingga. Nah, ada yang bentuknya itu adalah pengurangan tahingga kurang tahingga. Nah, ini limit bentuk yang namanya bentuk tak tentu. Jadi limit bentuk tak tentu itu ada dua. Secara ini ya, secara basic. Walaupun nanti secara uh, kalau lebih umum lagi, itu ada yang semu tadi saya bilang. Nah, ini adalah bentuknya pengurangan. Pengurangan tahingga kurang tahingga. Nah, biasanya bentuknya ini adalah pakai bentuk akar. Nah, kita bagi dua. Jadi yang pertama bentuknya pecahan, yang kedua bentuknya pengurangan. Nah, kalau bentuk pecahan, biasanya bentuknya itu adalah kayak gini. Limit X menuju tahingga, ada juga limit tahingga kan. Dari A0 X pangkat M ditambah A1 dikali X pangkat M min 1 dan seterusnya. Tambah A2 X pangkat M min 2 dan seterusnya sampai konstanta AM. Nah, terus bagian bawahnya adalah B0 X pangkat N ditambah B1 X pangkat N min 1 dan seterusnya B2 X pangkat N min 2 sampai Bn. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nemuin soal kayak gini, ini bentuknya tahingga dibagi tahingga ya. Karena kalau saya masukin tahingga pangkat M pasti tahingga. Dimasukin ke situ pasti tahingga. Ya, semuanya tahingga. Nah, jadinya ini tuh adalah tahingga dibagi tahingga. Nah, jadi kalau tahingga bagi tahingga, teman-teman tinggal cek aja caranya. Ini tinggal dicek aja pangkat tertinggi. Tapi hati-hati, bentuknya kadang suka semu. Yang namanya pangkat tertinggi pasti adalah yang pangkatnya yang nggak harus di depan sih sebenarnya. Bisa aja di belakang. Pokoknya cek aaja. Kalau di sini M, M-1, M-2, oh berarti yang paling tingginya M. Nah, kalau yang bawah gimana? Yang paling tingginya mana? Yang N dibanding N-1. Pasti lebih kecil dibanding itu. Nah, berarti yang ininya tinggal dicoret aja. Udah aja, tinggal dicoret aja pangkat-pangkat kecilnya. Gitu caranya. Nah, nanti tinggal dicek, bandingin mana pangkat yang tertinggi. Atau teman-teman kalau mau bagiin juga boleh sebenarnya. Misal pas dibagiin, nah M-nya sama N ini tinggal diklasifikasi berdasarkan gede yang mana. Ya, nah kalau saya sih biasanya suka ngingetnya gini, jika M-nya lebih kaya, M-nya lebih besar daripada N, oh berarti lebih kaya. Maka karena kaya jawabannya adalah tahingga, wah uangnya banyak gitu kalau ya. Nah, tapi kalau misalnya jika M-nya sama dengan N, wah ini sama-sama kaya nih, oh berarti harus beradu. Maka jawabannya adalah berapa? Maka jawabannya adalah A0 dibagi B0. Jadi harus beradu nih, harus berbagi, harus dibandingin. Nah, yang ketiga kalau M-nya lebih kecil, wah lebih nggak punya apa-apa. Berarti kalau nggak punya apa-apa berarti jawabnya berapa? 0. Oh berarti nggak punya apa-apa, 0 gitu.
Nah, jadi kalau ada bentuk pecahan, tekniknya kayak gini. Tapi hati-hati soalnya semu. Soalnya semu, maksudnya semu teh gimana? Gini. Kalau misalnya saya punya contoh kayak gini. Contoh ya, CBS. Saya punya limit X menuju berapa? Hingga dari apa? Dari 4X misalnya, ditambah 7X, ditambah akar berapa ya? Misal akar X pangkat 2 misal gitu ya. Atau 4X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 5 dibagi berapa ya? 3X ditambah 1. Ini apa sih tambah 7X tambah 7? 3X tambah 1 dikurangi akar X kuadrat ditambah 5. Nah, jadi kalau ada soal kayak gini gimana caranya? Caranya adalah cari pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi pangkat berapa? X pangkat berapa yang paling besar? Ada yang bisa bantu nggak? X pangkat paling tinggi pangkat berapa? Pangkat 1, 2, 1 atau nggak ada? Ya, jadi pangkat 1 pangkat paling tinggi itu. Jadi pangkat 1 tuh ini, X pangkat 1. Nah, ini X pangkat 2. Nah, ini kan X pangkat 2 dianya diakarin. Jadi jadinya pangkat 1 juga kan. 2/2. 2/2 itu 1. Oh, berarti pangkat paling tinggi di antara derajat di atas adalah pangkat 1. Maka nanti jadinya berapa? Nah, jadinya adalah kalau pangkat 1 yang tertinggi, jadinya adalah ini nggak guna, ini nggak guna, ini nggak guna, gitu aja. Kalau yang bawah pangkat paling tinggi pangkat apa? Pangkat 1. Berarti ini nggak guna, ini nggak guna. Beres deh, ya. Jadi nanti jadinya adalah sama dengan apa nih? Limit X menuju hingga dari 4X ditambah akar 4X kuadrat, berarti 2X. Dibagi 3X akar X kuadrat, berarti X. Udah deh, tinggal bagi-bagi aja. Jadinya apa nih? Limit X menuju hingga dari berapa? 6X dibagi 2X ya. Oke, jadi kalau saya bagi hasilnya 3. Kenapa? Karena derajat tertingginya sama. Bagi aja, 6 bagi 2. Jadi 6/2 sama dengan apa? Jadi lihatnya adalah derajat paling tinggi gitu. Jadi gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Bisa? Coba kalau ini jawabannya berapa? Kalau ini jawabannya berapa? CBS. Limit X menuju hingga dari berapa ya? Dari 2X pangkat 3 plus X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 5 ya, dibagi 3X pangkat 5 ditambah 7X kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Berapa? Ayo, jawabannya berapa? Ada yang bisa bantu saya? Gimana caranya? Jawabannya 2/3 atau Nah, salah? kurang tepat kalau 2/3. Kurang tepat. Tapi nggak apa-apa, Oh, bagus. Jawabannya kalau jawaban 2/3 sebenarnya kurang tepat. Tapi bagus. Maksudnya tuh dulu juga awal-awal saya mengiranya seperti itu. Ini jawabannya yang benar. Ada yang lain mungkin? Nggak ada? Atau bingung? Atau halo, ini kedengaran suaranya atau gimana? Nah, jadi jawabannya kita bahas ya, kita bahas. Tadi kan saya bilang kalau ada limit X menuju hingga, dicek dulu ya bentuknya pecahan atau pengurangan. Ini bentuknya pecahan atau pengurangan kira-kira? Pecahan ya, karena kita kan baru bahas tentang pecahan. Jadi ini pasti kalau dimasukin tahingga kan tahingga per tahingga. Oke ya, ini juga yang atas juga tadi juga sama ya, ini lupa nih, harusnya dimasukin dulu tahingga per tahingga. Oke, berarti habis itu pangkat tertinggi dicari kan. Nah, ini juga sama. Pangkat tertinggi yang mana? Yang ini kan? Jadi awas, hati-hati nih teman-teman. Berarti kita akan coret bagian yang ini kan. Kalau yang bawah pangkat paling tinggi yang mana? Nah ini. yang X pangkat 5. Kan gitu ya? Tapi Ya, awas, hati-hati. Ini dia pangkat berapa jadinya?
dipangkatin 5, ini dipangkatin 3 dulu. Jadi nanti kalau saya coba kerjain nanti jadinya adalah apa nih? Limit X menuju tak hingga 2 pangkat 5 dulu gitu. 2 pangkat 5 jadi berapa? 2 pangkat 5 jadi 32 ya. Nanti X nya jadi pangkat, X pangkat 3 dipangkatin 5 jadi pangkat 15 ya. Jadi 3 dikali 5. Oke, sampai situ oke. Dibagi bagian bawahnya 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 27. Jadi X nya pangkat berapa kalau 5 dikali 3? 15 juga. Oh, pangkat yang ininya sama. Ya, pangkatnya sama. Jadi kalau pangkatnya sama, maka tinggal dibagi. Jadinya berapa jawabannya? 32 per 27. Udah we gitu. Jadi jawaban 32 per 27. Jadi awas hati-hati, dia harus dipangkatin 5 dulu. Oke. Sip ya. Jadi awas hati-hati ketika nemuin limit X menuju tak hingga. Gitu. Misal saya teh kepikiran apa ya? Tadi teh kepikiran. Oh iya, saya kepikiran punya soal gini. Misal ngarang lagi ya, CBS lagi nih. Tadi ada pertanyaan dulu nggak tadi? Bisa ya? Jadi soal-soalnya kayak gitu kurang lebih. Nah, misal contoh ini mas CBS lagi. Ada soal kayak gini, limit X menuju tak hingga. Apa ya? Nah, ini. Pokoknya ingat harus cari pangkat tertinggi ya. Cari pangkat tertinggi. Misal saya punya kayak gini. Berapa ya? Misal X kuadrat gitu ya, ditambah 2X ditambah misal akar X pangkat 2 apa ya? 2X 4X pangkat 4 deh ditambah 7X dibagi misal bawahnya apa ya? 4X ditambah 13 akar X kuadrat. Nah, jawabannya berapa? Tak hingga. Yakin? Tak hingga? Ya, betul, tak hingga. Jadi caranya gimana? Cari pangkat tertinggi. Di antara ini pangkat paling tinggi pangkat berapa? Ini pangkat 2, pangkat 1. Ini pangkat berapa? 4 bagi 2. Ini kan 2 di akar. Berarti pangkat 2. Ini pangkat 0. Berarti yang paling besar pangkat berapa? Pangkat 2. Oke, ini nggak akan kepake nih teman-teman. Ya, nggak akan kepake. Kalau yang bawah pangkat terbesar pangkat berapa? Pangkat 1. Ya, pangkat 1. Berarti dia nggak kepake. Jadi kalau misalnya ditilik-tilik apa ya? Ditilik kita bahasa Sundanya teh ya. Dicermati gitu ya. Gitu ya. Ini mohon maaf saya teh. Saya teh bukan orang Sunda, tapi kelamaan di Sunda, jadi bahasanya teh agak nyampur gitu. Jadi di sini teh X kuadrat ditambah berapa nih? 2X pangkat 2 gitu kan. Bagian bawahnya itu adalah 4X ditambah X gitu. Jadi kalau dilihat itu ya, nah dilihat itu ternyata pangkat yang atas lebih kaya lagi, lebih besar ya. Kalau lebih kaya ya biar ingatnya gitu saya mah. Oh dia yang atas lebih kaya berarti tak hingga ya. Yang atas pangkat 2 kan lebih besar. Sebenarnya ini boleh aja dicoret teman-teman. Jadi misalnya X-nya saya coret ya, boleh nggak? Boleh. Jadinya berapa? 3X per 5. Masukin X-nya tak hingga, boleh. Itu caranya kenapa? Jawabannya tak hingga tuh gini. Jadi pas dimasukin 3 kali tak hingga ya tak hingga jadinya. Makanya tadi kan saya tulisin bahwa kalau derajat atasnya lebih besar, pasti jawabannya tak hingga. Kalau derajat atasnya lebih kecil, 0. Kalau derajat atasnya sama dengan yang bawah, bandingin aja, bagiin. Nah, saya punya soal. Nah, ini awal muasal dari saya pengen bikin soal ini. Ini bukan soal ini aslinya. Saya mau bikin soal ini nih. Menurut teman-teman jawabannya berapa? Limit X menuju tak hingga. Soalnya gini. 4X ditambah 1 per maunya berapa nih teman-teman? 2X atau X ditambah 3 boleh. Bisa dikurang 8X ditambah 3 per
ya berapalah 2x ya ditambah 1 gitu. Nah ini menurut teman-teman jawabannya berapa nih? Maaf salah sorry teman-teman. Nah itu maksudnya itu ya. Oke silakan. Gimana? Kan agak ini gimana caranya kok agak beda dengan konsep yang tadi ya. Nah, hati-hati kalau bentuk kayak gini. Nanti kalau misalnya oh ini pangkat atas lebih kaya nih, tahingga nanti tahingga dikurang tahingga kurang tahingga itu tak terdefinisi. Ya tak terdefinisi, sorry. Tak tentu namanya. Nggak tentu. Jadi masalah lah ibaratnya harus diolah. Nah, berarti kalau tipikal soal kayak gini gimana dong? Kita harus sederhanakan dulu teman-teman. Jadi kalau ada soal kayak gini, sederhanain dulu. Gimana caranya? Dengan cara samain penyebut ya. Limit X menuju tahingga. Masih ingat nyamain penyebut? Kali silang lah bahasanya gitu ya. Jadi ini adalah X plus 3 dikali 2 X plus 1 kan gitu ya. Kalau teman-teman ingat 1/3 tambah 1/2 ditambah 7/3 gimana ya? Oh ini per 6 lah udah 6. Kan 2 kali 3 6. 3 kali silang 3, 2 kali 7 14 kan gitu ya. Jadi 3 kali 1 2 kali 7 gitu kan. Nah sama lah kurang lebih ya. Ini juga kayak gitulah. Jadi karena ini tidak ada faktor yang samanya, jadi langsung aja kaliin silang. Jadi ini saya tulis apa nih? 4x pangkat 2 ditambah 1 dikali 2x plus 1 dikurang nah 8x pangkat 2 ditambah 3 dikali berapa? X plus 3 ditambah 3. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah terus kalau udah kayak gini gimana dong? Nah itu dikurangin. Awas aja. Sebenarnya bisa sih gini teman-teman. Pangkat paling tinggi pangkat berapa? Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Jadi kalau dikali jadi pangkat berapa? Pangkat 3. Ya enggak? Kalau ini pangkat 2, ini pangkat 1. Kalau dikali jadi pangkat berapa? Pangkat 3. Ya kan? Nah, kalau yang bawah pangkat berapa? Pangkat 2. Harusnya tahingga kan jawabannya. Nah, tapi awas hati-hati. Nanti pangkat 3 ini nanti akan habis karena koefisiennya sama. Jadi teman-teman harus nyaliin dulu ini mah. Jadi kalau nemu soal kayak gini gitu ya. Ya ini tuh dikaliin dulu jadinya 8x pangkat 3 gitu ya. Kaliin dulu aja ditambah 4x pangkat 2 kaliin satu pelangi. Ini ke sini gitu ya. Kaliin distributif namanya. Apa sih kali pelangi ya? Ditambah 2x ditambah 1. Nah, ini kalau saya kali jadinya minus 8x kuadrat. Oh, hati-hati ya pas dikaliin ke sana jadinya minus 24. 8x pangkat 3 kan? Oh iya, maksudnya pangkat 3 ya. Oke, pangkat 3 dikurangi 24, X pangkat 2 dikurang 3X kurang 9 ya. Walaupun sebenarnya nanti pasti bagian si pangkat 3 ini akan habis ya. Nah, sebenarnya kalau yang bawah mah nggak perlu dikali. Gini aja cukup lah. Ya, gitu aja cukup. Kenapa? Karena bagian yang atas ini pasti si ininya akan hilang. Nah, sehingga derajat terbesarnya pangkat berapa? Pangkat 2. Jadi nanti jadinya ini nggak guna, ini nggak guna gitu. Jadi pangkat tertingginya kan yang itu ya, yang saya sisain. Berarti jadinya adalah limit X menuju tahingga. Ini pangkat tertingginya adalah pangkat 2 dikurangi 24X pangkat 2
bagian yang bawah pangkat tertingginya 1 sama 1. Kalau dikali jadinya berapa? 2x pangkat 2. Iya. Udah deh beres, tinggal berapa nih? Min 20 ya. Dibagi 2 ya, jadinya min 20 per 2. Jadinya berapa? Min 10. Min 10. Begitu, jadi dilihatnya pangkat tertinggi ya. Sekali lagi pangkat tertinggi, tapi awas hati-hati bentuknya kayak gini, dianya ada yang hilang. Sebenarnya kalau misalnya soalnya kayak gini mah tinggal langsung aja ya. Hajar gini, misal saya punya soalnya kayak gini. Limit x menuju tak hingga. Saya jadi baru kepikiran malah gara-gara yang tadi soal. Nah, saya punya soal kayak gini nih. Ya barangkali aja ya. Memprediksi apa yang kemungkinan di UAS keluar gitu kalau ada soal begini-begini. Tapi kayaknya nggak bakal susah-susah sih, ini mah kan saya overthinking kayaknya. Entah, nggak tahu deh. Saya punya soal misal 2x pangkat 3 ditambah 7x ditambah 1 dikali 4x ditambah 5. Nah menurut teman-teman ini berapa jawabannya? Gampang nih, berapa? Apakah saya perlu ngalihin semua? Enggak kan? Jadi kalau dia dipastikan bentuknya kayak gini, perkalian tinggal cek pangkat paling tinggi dari masing-masing fungsinya. Yang ini pangkat paling tingginya yang mana? 4x, berarti ini nggak guna gitu. Ini pangkat paling tingginya berapa? 2x, berarti ini nggak guna kan. Ini pangkat paling tingginya berapa? X pangkat 2, berarti ini nggak guna. Ini nggak guna gitu kan. Ini nggak guna. Pokoknya cari pangkat tertinggi aja. Maka nanti bisa saya tulisin jadinya apa? Limit x menuju tak hingga dari berapa nih? Kalau dikali 4 kali 2 kali 3. 8 kali 3, 24. X pangkat 4 ya. X nya 4. Kalau yang bawah X nya berapa? 4. Oh sama. Berarti kalau X nya sama, ya udah tinggal bandingin aja. 2 kali 4 berapa? 8. X pangkat 4. Jadi jawabannya 3. Gitulah kurang lebih. Sip ya. Kalau bentuk perkalian semua, nah bisa teman-teman buat kayak gitu. Nah itu limit tak hingga. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Jadi mana tadi? Nah ini. Jadi kalau misalnya dianya bentuknya limit tak hingga, dicek nih pokoknya ini. Pangkat paling tingginya. Kalau M-nya lebih besar dari N, jawabnya tak hingga. Kalau M-nya sama dengan N, jawabannya tinggal dibanding. Kalau M-nya lebih kecil, jawabannya 0. Jadi mungkin aja jawabannya 0. Sip? Ada pertanyaan dulu nggak? Tak ada? Oke, tak ada ya. Nah ini teh. Ini teh kok yang ini ya. Ini yang ini ke sini. Nah, sekarang kalau dia nyata hingga kurang tak hingga gimana? Nah, sekarang kita ke bawah nih. Kalau tak hingga kurang tak hingga, nah biasanya yang suka dipakai adalah bentuk akar. Jadi kalau saya punya limit x menuju tak hingga dari akar gitu ya. Nah, akar misal dianya ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c misal gitu ya, dikurangi akar px kuadrat ditambah qx ditambah r gitu. Nah ini bentuknya tak hingga min tak hingga. Jadi kalau bentuknya tak hingga min tak hingga, cara ngerjainnya gimana? Jadi tak hingga kurang tak hingga itu tak tung tuang, maksudnya tak tung tuang apa? Tak tentu ya, kok tak tung tuang? Tak tentu. Nah jadi nanti jika kayak tadi lagi, kalau A-nya lebih besar dari P, jadi kalau tadi indikatornya pangkat ya, pangkat terbesar. Kalau ini indikatornya adalah si X kuadrat, si akar depan akar X kuadratnya itu. Jadi kalau A-nya lebih besar dari P, jadi indikatornya itu A sama P. AP gitu ya. AP lu gitu. Jadi jika A-nya lebih besar dari P, maka A-nya lebih kaya, maka jawabnya adalah tak hingga. Jadi A-nya lebih besar. Jadi orang kaya banget dikurangi orang kaya aja gitu. Oh, jadi orang kaya gitu. Jadi tak hingga gitu. Nah, yang kedua adalah jika A-nya kurang dari P. Nah, kalau orang
A kurang dari P, maka jawabnya kira-kira apa? Nah, ini bukan 0 ya. Jadi ini orang kaya dikurangi orang kaya banget. Nah, rumahnya 1 dikurangi rumahnya 10, minus jadinya. Jadinya minus. Jadi masih kaya tapi minus ya. Jadi minus tahingga jadinya. Nah, sekarang kalau dianya jika A-nya sama dengan P, maka ini dikali sekawan dianya. Kalau misalnya mau rumus jadinya adalah maka jawabnya B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. Mana yang disebut B? Yang disebut B itu yang mana? Yang nempel di X ya ini. Yang disebut B itu yang nempel di Q yang mana? Yang nempel di X tapi sebelah kanannya. Jadi B min Q gitu ya. Per 2 akar A gitu. Tapi syaratnya A-nya sama dengan P. Jadi ada 3 kemungkinan. Tapi biasanya yang suka diincar adalah bagian ini. Biasanya sih yang suka diincar bagian itu. Cuman yang nggak tahu juga kan, bukan saya yang bikin soal ujiannya. Jadi biasanya sih yang suka diincar adalah B min Q per 2 akar A-nya. Contohnya kayak gimana? Oke, kita coba contohnya. Dari yang paling sederhana sampai yang paling aneh ya, kita akan coba bahas. Dari yang paling easy sampai yang paling jijik gitu ya. Nah, jadi kalau saya punya limit X menuju tahingga dari akar, misal akar berapa ya? Ya yang gampang dulu aja. Akar X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 dikurangi akar X kuadrat ditambah 2X ditambah 5. Maka jawabannya adalah berapa? Nah, ini tinggal dikurangi B min Q per 2 akar A. Kenapa? Karena A sama P-nya sama. Jadi A-nya sama dengan 1, P-nya sama dengan 1 gitu. Lanjut. Tadi sampai mana ya? Mohon maaf ya. Nah, jadi tadi teh apa? Oh ini A-nya sama dengan 1. Jadi karena A-nya sama dengan P, jadi A-nya sama dengan P sama dengan 1. Nah, ini B-nya sama dengan yang ini. B-nya 4, ini Q-nya. Q-nya 2. Jadi si angka ujungnya nggak kepake, teman-teman. Ya udah B min Q per 2 akar A kalau A-nya sama dengan P. Jadi nanti kalau pengen tahu jawabannya sama dengan B min Q per 2 akar A gitu. Per 2 akar A-nya 1. Beres deh. Jadinya 2 bagi 2 berapa? 1. Udah beres. Jawabannya 1. Gitu. Jadi tinggal lihat aja A-nya sama dengan P atau enggak. Nah, itu kalau soalnya apa ya? Saya nyebutnya bentuknya dasar gitu. Jadi ini dasar bentuknya. Nah, nanti ada variasinya. Misal, kalau saya punya kayak gini, jawabannya berapa? Atau saya coba tanya dulu yang kayak gini berapa? Akar. Coba teman-teman berapa ya ini jawabannya? 4x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 12x gitu ya. Dikurangi akar 4x kuadrat dikurangi 12. Nah, menurut teman-teman ini berapa jawaban? Ada yang bisa? Hati-hati ini ya ini pokoknya soalnya gitu. Ini 4x pangkat 2 plus 12. Ini minus ya. Minus 12. Ada yang bisa? Jawabannya berapa?
A-nya berapa nih? 3. Ah, iya tuh benar tuh. 3, betul. Jadi kita harus bisa klasifikasi dulu. Ini A-nya sama apa lebih besar apa lebih kecil dari P? Nah, ini A-nya itu sama ya. A-nya itu sama. Ini mohon maaf angka 4 kayak angka 9 ya. A-nya sama dengan P sama dengan 4. B-nya berapa B-nya? 12. Betul, B-nya 12. Kalau Q-nya berapa? 0. Nah, betul. Nggak ada nih. Kalau nggak ada ini min 12 bukan X-nya. Jadi ini tuh sebenarnya adalah tambah 0X ya. Jadi sebenarnya ini tuh adalah yang menjadi Q-nya sama dengan 0. Jadi si Q-nya tuh 0. Nah, jadi kalau misalnya saya nyari jawabannya, berarti jawabannya berapa? Jawabannya sama dengan B min Q. Q-nya berapa ya? 0 ya? Per 2 akar 4. Sama dengan berapa? Ini adalah 6. 2 kali 2, 4 ya. Jadi 12 dibagi 4. Jadi sama dengan 3. Bisa ya? Coba. Sekarang meningkat soalnya. Kalau kayak gini jawabannya berapa? Limit X menuju tak hingga akar dari 9X kuadrat ditambah 6X ya, ditambah 1 dikurangi 3X ditambah 2023. Berapa? Berapa? Satu. Bukan, Pak. 1? Bukan 1. Tak hingga. Tak hingga bukan, karena bukan tak hingga. Nah, kalau misalnya bentuknya kayak gini kan bentuknya nggak akar min akar, jadi nggak apple to apple kalau kita mengelompokkan ke bentuk yang tadi yang akar di atas. Jadi pasti yang sebelah kanannya harus dibuat dalam bentuk akar. Nah, kalau di buku itu biasanya dia caranya tuh gini. Ini nggak usah 2023 dulu lah. Ini terlalu serem ya. Nah, 2 aja dulu. Nah, kalau di buku caranya gini kalau nggak salah. Jadi ketika kayak gini, dia harus diubah dulu jadi gini. Limit X menuju tak hingga dari akar 9X pangkat 2 ditambah 6X tambah 1 dikurangi. Nah, ini harus dikurungin dulu. Jadi 3X minus 2. Yang asalnya negatif jadi positif. Yang asalnya positif jadi negatif. Gitu. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu nanti tinggal diakarin dan dikuadratin. Gitu. Kan kalau saya punya 4 sama dengan akar 4 kuadrat kan ya? Boleh kan? Ya, boleh-boleh aja ya. Tapi kalau dibalik nggak boleh ya. Kalau dibalik harus pakai mutlak dianya. Nah, jadi kalau saya punya kayak gini boleh kan? Jadinya adalah sama dengan limit X menuju tak hingga dari akar. Nah, 9X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 1 dikurangi. Nah, ini kita harus uraikan pakai rumus A min B kuadrat gitu. Jadinya A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini kan repot ya. Repot ya. Jadi 3X dikuadratin berapa? 9X kuadrat. 2AB. Maksudnya 2AB itu apa sih? Ini dikali ini kali ini. 2 kali 3 kali 2. Berapa tuh? 2AB 2 kali 3 kali 2. 12 ya? Minus ya? Minus 12X ditambah min 2 kuadrat 4. Nah, jadinya gitu. Jadi ketika ada bentuk kayak gini, maka tadi A-nya berapa? Sama dengan P nggak? Sama. Tuh, A-nya sama dengan P. Sama dengan 9. Jadi, yang satu akar 9, yang satu 3 kan? Jadi bukan dilihatnya bukan 9 sama 3, tapi akar 9 dan akar 9. Jadi sama dianya. Nah, dari sini B-nya berapa B-nya? B-nya 6. Kalau Q-nya berapa?
Min Q-nya 12. minus 12. Jadi nanti kalau misalnya saya pengen nyari jawabannya berapa? Jawabannya adalah B min Q, hati-hati ya, minus Q tuh. Min Q per 2 akar 9. Berarti berapa? 18 ya? Dibagi 6. Berarti berapa? 6. 3. 3. Nah, gitu. Nah, cuman kecenderungan ini suka lupa memfaktorkan dari sini jadi gini. Kecenderungan. Nah, makanya kalau ada soal kayak gini, saya pribadi, caranya nggak gitu. Jadi pakainya cara kedua aja. Nih, jadi cara keduanya adalah gimana? Udah aja sih 3x-nya aja. Jadi nanti itu jadi gini. Jadinya limit x menuju tak hingga, kan soalnya gitu ya, satu soalnya ulang ya, 9x kuadrat tambah 6x tambah 1 dikurangi 3x, ya udah aja 3x aja dikuadratin ya. Kalau 3x dikuadratin jadi berapa? 9x kuadrat ya. Udah we gitu kan gampang ya. Nggak usah pakai AB gini loh, maksud saya tuh. Si 3x nya aja dikuadratin. Berapa 3x? 3x kalau dikuadratin 9x pangkat 2. Udah kan? Terus si 2-nya gimana? Di akhir 2-nya. Tuh gini. Tambah 2. Jadi nggak usah capek-capek. Nah, terus di sini kan x-nya 0 ya. Si x-nya, si q-nya 0. Ya kan? Boleh aja kan? 9x kuadrat tambah 0. Ya udah, berarti nanti jawabannya adalah apa? B min q, B-nya 6, q-nya 0. Ini q-nya 0, ini B-nya, A-nya 9. Per 2 akar 9. Tambah 2, beres deh. 6 bagi 6 berapa? 1 tambah 2, jadi 3. Jadi nggak perlu masukin si 2 ini ke dalam. Begitu. Paham maksudnya? Paham. Nah gitu, jadi nggak perlu dimasukin. Kalau saya sih gitu sih. Misal contoh nih, ada CBS, ada limit x menuju tak hingga dari akar 8x pangkat 2, misal ditambah berapa ya? Ditambah misal 8x misal tambah 1 lah gitu ya. Nah, ini dikurangi 2x akar 2 ditambah 2013 akar 2 gitu ya. Sama dengan berapa? Nah, maksud saya tuh gini. Jadi nggak usah dimasukin, si itunya tinggalin aja. Tinggalin aja. Jadi nanti yang dibikin jadi akar itu adalah bagian yang ini. Jadi kalau saya bikin jadi bentuk akar, ini jadinya apa? Akar 8x pangkat 2. Karena kalau saya kuadratin, ini kan 2 kuadrat 4. Kali 2, 8 kan? Gitu. Udah, sebenarnya tinggal langsung aja. Gimana? Coba jawabannya berapa? Ada yang bisa bantu saya? Jawabannya berapa? Cep. Kalau ada akar-akaran gimana? Gimana? Coba saya rapihin dulu ini ya. 8x kuadrat tambah 8x tambah 1 dikurangi akar 8x kuadrat kan? Tambah 2013 akar 2. Nah gitu. Yo berapa? Sebenarnya 2013 akar 2-nya atau angka belakangnya tempelin aja. A-nya berapa? Akar 8. A-nya 8. B-nya berapa? 8. Q-nya berapa? 0. Beres. Coba, tapi berapa nih hitungannya kira-kira? B min Q per 2 akar A. Akar 8 itu 2 akar 2 ya? Oh iya, siapa tahu soalnya bentuknya akar-akar di ujian.
Berapa jawabannya? Bingung? Bingung. Oh, bingung. Oke, A-nya berapa A-nya? 8. Oke, A-nya sama dengan P sama dengan 8. Q-nya berapa? Q-nya. B-nya berapa? 8. B Q-nya 8. berapa? Q-nya. 0. Q-nya 0, betul. Udah deh gitu, nanti ditambahin ini kan terakhir. Jadi jawabnya sama dengan apa? 8 min 0 per 2 akar 8 tambah 2013. Gitu. Berapa sih ini teh? Akar 8 tuh 2 akar 2. Jadi 8 dibagi 4 akar 2. Karena ini kan 2 akar 2. Tahu dari mana ya akar 8 2 akar 2? Akar 8 sama dengan akar 4 dikali akar 2. Jadi perkalian yang bilangan kuadrat yang hasilnya 8 berapa kali berapa? 4 kali 2. Jadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 itu 2, akar 2 gitu ya. Nah sekarang kalau saya punya 2 akar 8 berarti kali 2 kan? Berarti 2 kali 2 akar 2. Jadi berapa? 4 akar 2. Bisa ya? Aman nggak? Aman, oke. Gitu. Jadi misal nih mah, ada akar berapa ya? Akar 27 berapa? Oh ini teh akar 9 dikali akar 3. 9 kali 3 kan 27. Akar 9 3, akar 3 udah beres gitu. Akar 32 berapa? 32. Akar 16 dikali akar 2. Jadi berapa? Sudah tuh 4 akar 2. Ya, bisa ya? Akar 24 berapa? Akar 4 dikali akar 6. Akar 4 itu 2, 2 akar 6 gitu. Nah, ini mah bentuk lainnya. Jadi ketika ada bentuk kayak gini, jadi gitu. Nggak bingung kan? Nggak, ditambah berapa? Loading. Ditambah 2013 akar 2. Tinggal bagiin, ini berapa akar 2? Tambah 2013 akar 2. Jadinya 2014 akar 2. Begitu. Ditanyain nggak kenapa hasilnya jadi akar 2? Kenapa ini bisa jadi langsung akar 2? Jadi kalau saya punya 4 dibagi akar 2, berapa nih? 4 bagi 2 berapa? 2, akar 2-nya naik gitu. Kalau saya punya 8 dibagi akar 2, 8 bagi 2 berapa? 4, akar 2-nya naik gitu. Kalau saya punya 12 dibagi 2 akar 3 berapa? 2 kali 3, 6. 12 bagi 6, 12 bagi 6. 12 bagi 6. 2. Akar 3-nya naik, akar 3 naik. Nah, beres. Gitu. Jadi kalau saya punya 8 dibagi 4 akar 2. 4 kali 2 berapa? 8. 8 bagi 8? 1. 1. Akar 2-nya naik. Ya akar 2 berarti. Hanya akar 2. Begitu. Akar 2 ditambah 2013 akar 2. Ya 2014 akar 2. Anggap aja akar 2-nya ayam. Karena ayam ditambah 2013 ayam. Wah, 2014 ayamnya. Sip. Bisa? Gitu. Jadi kalau ada bentuk kayak akar gini, triknya kayak gitu. Ya itu limit Tahingga ya. Nah, sebenarnya ada lagi sih. Tapi nggak tahu ya. Dia keluar nggak kalau dia di ujian gitu. Tapi kayaknya enggak lah. Kayaknya kalau yang dipelajari yang gitu. Nanti kalau ada yang sempet, boleh nih nanti pengen yang nyoba gitu ya. Tapi nggak saya bahas ya. Jadi nanti kalau mau ngerjain boleh. Nanti jawabannya bisa di-share di grup. Kalau saya punya kayak gini jawabannya berapa? 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 1 dikurangi akar x kuadrat ditambah bisa 12x ditambah 3 minus akar x kuadrat minus
6x ditambah 3. Emang nggak ngaruh sih, bebas aja 17. Nanti coba latihan ya. Tapi pengayaan ini. Pengayaan. Nanti silakan kalau yang mau penasaran boleh tanya di grup. Nanti saya coba kasih clue-nya. Oke. Udah ya, di save aja dulu, ini ditulis kira-kira jawabannya berapa. Yang bisa nggak dapat hadiah. Oke gitu ya, itu bentuk ini. Nah, berikutnya adalah limit yang ada di hubungannya sama bab akhir loh. Bab akhir itu limit tapi pakai turunan. Ada kan? Kayak soal ujian yang soal tugas nomor berapa tuh? Oke, nah yang soal ini soal Tuton kan? Ada yang bingung, tipikal yang nomor berapa bingung? Sebenarnya kalau pakai limit hingga ini bisa tahu kan kita jawabannya berapa? Gampang banget ya. Jawabannya berapa? Shoot. Seret. Jawabannya berapa? 2. Udah gitu. Tapi kalau misalnya nomor 5 itu maksudnya dia pakai turunan. Jadi kalau ngerjainnya itu usahakan pakai turunan. Karena tujuannya nyarinya pakai turunan. Jadi ini tuh kan kalau yang kayak limit hingga gini kan kita udah tahu jawabannya 2 ya, dengan tatap mata Ojan gitu ya. Tatap mata Ojan. Dulu ada tuh film apa tuh? Jadi dengan cara menatap mata Ojan ini bisa dapet nih. Pasti jawabannya 2 ya. Jawabnya sama dengan 2. Kenapa? Karena kita tahu limit hingga tinggal cari pangkat atau derajat tertinggi. Nah, tapi cara ngerjainnya kalau maksudnya si soal nomor 5 itu kalau saya lihat, jadi soal ini itu soal tentang yang namanya menggunakan turunan dalam limit. Jadi menggunakan L'Hopital. Jadi mintanya ngerjainnya pakai L'Hopital. Jadi harusnya jawabnya adalah, jadi jangan coret-coret gitu, jangan gitu. Ini apa nih tiba-tiba ya? Kalau saya dosennya saya salahin, tapi saya bukan dosen jadi. Nah, jadi jawabnya harusnya gini, jadinya limit x menuju hingga. Dianya pakai L'Hopital. Nah, kalau L'Hopital tuh suka ada lambang LL gitu biasanya. Jadi dianya ada lambang-lambang kayak L gitu deh sih. Terus ada apa sih? Gara-gara tahingga per tahingga kalau nggak salah. Gimana ya cara nulisnya tuh? Ya bener sih, jadi limit x menuju tahingga. Jadi tulis dulu soalnya kan, 2x kuadrat ditambah yang saya lihat di buku itu cara pengerjaannya harus gini. Itu menandakan dia ini pakai L'Hopital. Jadi karena dianya ini tahingga per tahingga gitu ya. Kan gitu ya, suka ada ya tahingga per tahingga. Maka dia pakainya L'Hopital. Gitu. Jadi limit x menuju tahingga dari 4x ditambah 5 per 2x ditambah 4. Dimasukin ternyata masih tahingga per tahingga. Masih tahingga per tahingga pakai L'Hopital lagi gitu. X menuju tahingga dari 4 per 2. Jadi berapa nih? 2. Oke, dapat 2. Padahal sama, ini jawabannya 2. Jadi pengennya dia pakai L'Hopital. Ngerjain limit-limit gini. Bisa ya? Nah, yang ini mah gampang lah ya, pakai L'Hopital. Ikat aja langsung nih. Jadi limit. Jadi karena bentuknya tahingga per tahingga gitu ya. Maka kalau pakai L'Hopital jadinya limit x menuju kok tahingga per tahingga 0 per 0 ya. Sorry, 0 per 0. Kan tahingga ke per tahingga atau 0 per 0 ya. Bisa pakai L'Hopital tuh. Jadi kalau limit x menuju tahingga, kalau tahingga kurang tahingga nggak bisa ya pakai L'Hopital. Kayak tadi bentuk akar itu nggak bisa pakai L'Hopital. Ini kok saya tahingga mulu ya. Gara-gara tadi limitnya menuju tahingga. Jadi limit x menuju min 1 dari berapa nih? 2x ditambah 5 per
2x kurang 4. Udah tinggal dimasukin, diturunin sekali doang. Jadi min 2 tambah 5 per min 2 kurang 3 per min. Nah, yang kalian harus tahu adalah nanti itu adalah bentuk kalau ln. Tuh, ln. ln ya, ln tuh. Misal kayak yang C, x dibagi ln x, misal gitu. Jadi kalau yang C nih, limit x menuju tak hingga x per ln x. Maka nanti jadinya apa nih? Nah, ini pastikan dulu bentuknya tak hingga per tak hingga ya. Jadi kalau dimasukin itu ke atas tak hingga, ln tak hingga juga tak hingga ya. Makanya boleh diturunin. Jadinya adalah pakai L'Hopital limit x menuju tak hingga dari 1 kan x turunannya 1. Kalau ln x turunannya apa? Seper x ya. Ya kan? Seper x. Jadi nanti kalau dibalik jadinya adalah sama dengan limit x menuju tak hingga dari x ya. X-nya menuju tak hingga. Jadi jawabannya berapa? Tak hingga. Gitu. Itu yang C. Yang C apa yang D? Yang C ya. Kalau yang B, ini udah pada ngumpulin kan ya tugas? Ya kalau belum bonus lah. Nah ini kalau yang B, limit x menuju 1 ln x dibagi x kuadrat min 1. Yang D, limit x menuju 1 dari ln x per x kuadrat min 1. Ini kalau saya masukin berapa? Ln 1 itu 0 per 0. Nah maka boleh pakai L'Hopital. Gitu maksud soal ini tuh. Jadi ngerjain soal limit tapi pakai L'Hopital gitu. Kalau di awal itu nggak boleh pakai L'Hopital. Jadi harus ngerjain limit pakai apa? Sifat ya, pakai definisi. Tapi kalau mau ujian mah, kalau UAS mah ya terserah mau pakai L'Hopital kayak mau pakai loguan. Ya terserah lah gitu ya, mau pakai L'Hopital mau pakai definisi, kayaknya nggak akan ketahuan. Yang penting jawabannya benar kan ya. Dan tidak menyontek. Nah jadi kalau saya punya ln x turunannya adalah seper x, kalau saya punya x kuadrat turunannya 2x. Udah masukin 1 jadi berapa? Atau ini mau dirapihin boleh, limit x menuju 1 dari seper 2x pangkat 2. X nya 1, ya udah setengah. Gampang kan ya? Bisa ya? Pakai L'Hopital. Termasuk kalau ngerjain soal sin cos itu pakai L'Hopital enak juga tuh. Contohnya gini. Coba. Ini mah CBS ya. Limit x menuju pi per 2 sin x min cos x apa ya? 2x min pi. Nah, gitulah. Ayo berapa? Jawabannya berapa? Silakan, jawabannya berapa kira-kira teman-teman? Coba dulu. Kalau yang mau bertanya boleh ya teman-teman, silakan. Kalau yang mau bertanya materi apa, mau bahas apa gitu, lumayan. Nanti ada berapa menit lagi. Oke. Nah jadi ini saya salah bikin soal ya. Jadi yang ini itu limit tentu tinggal masukin aja. Ini masukin ke sini 1, masukin ke sini 0 gitu ya. Masukin sini pi, beres deh, jadinya tak hingga.
Jadi maksud saya itu soalnya bukan gitu. Maksud saya itu soalnya adalah limit X menuju pi per 4. Nah, harusnya gitu tadi tuh. Sin X dikurangi cos X. Saya langsung bahas aja ya teman-teman ya. Dibagi 4X min pi, harusnya gitu. Nah, ini kan kalau saya masukin, ini kan setengah akar 2. Jadi kurang setengah akar 2 kan. Karena 45 derajat gitu ya. Pi itu 180, kalau dibagi 4 itu 45. Jadi sin 45 itu setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2. Dibagi berapa? Ada yang lupa berapa nilai sin? Itu bisa dihafalin ya teman-teman. Nah, ini kalau saya masukin, ini jadinya adalah pi dikurang pi. Nah, karena bentuknya adalah 0 per 0, maka boleh pakai L'Hopital. Ya, karena 0 per 0, jadi boleh pakai L'Hopital. Jadi kalau saya turunin sin sama dengan apa tadi? Cos ya. Jadi mohon maaf yang tadi salah. Jadi cos X, turunan cos apa? Min sin, jadinya min sin X. Nanti ketemu min jadinya plus, boleh. Dibagi 4X turunannya 4, pi itu angka turunannya 0. Beres deh gitu. Jadinya nanti kalau dimasukin pi per 4 setengah akar 2, ditambah ya min kali min. Min kali min itu setengah akar 2 dibagi 4. Jadi setengah akar 2 tambah setengah akar 2 ya akar 2. Jadi jawabannya akar 2 per 4. Gitu teman-teman. Jadi mohon maaf tadi maksudnya kayak gini. Kalau yang kayak gini dimasukin, makanya kalau ngerjain soal limit itu penting masukin dulu. Jadi masukin dulu bentuknya tentu atau tak tentu. Kalau yang kiri itu bentuknya tentu. Tentu itu apa? Pasti gitu. Jadi kalau dimasukin langsung jawaban. Dimasukin 1 bagi mendekati 0, maka jadinya tak hingga. 2 dibagi 7, ya 2 per 7 jawabannya gitu. Nah, tapi kalau dianya 0 per 0, harus pakai sebuah teknik. Bisa pemfaktoran, atau pakai penyederhanaan, atau pakai L'Hopital. Nah, di bab terakhir itu menitik beratkannya ke L'Hopital. Jadi, L'Hopital kayak gini. Gitu. Jadi, kalau ada limit bentuknya trigono, bisa pakai L'Hopital juga. Asalkan 0 per 0. Asal tahu turunan sin ya. Turunan sin adalah cos, turunan cos min sin, dan seterusnya. Silakan kalau ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum? Belum. Nah, kalau limit trigono itu yang gini. Ada yang masih ingat cara ngerjain soal ini? Ada yang masih ingat cara ngerjain soal ini? Boleh nggak pakai L'Hopital? Boleh, tapi susah. Akan sedikit lebih susah. Akan sedikit lebih susah kalau misalnya Pak teman-teman pakai L'Hopital. Nah, jadi kalau ada soal kayak gini enaknya pakai apa? Pakai Maclaurin, teman-teman. Kalau ngerjain soal limit trigono, pakainya Maclaurin. Teman-teman udah pernah nurunin Maclaurin kan ya? Ada yang ingat nggak Maclaurin? Emaknya si Claurin. Nah, jadi Maclaurin itu gitu. Ya udah, kalau lupa ingat aja gini. Kalau saya punya sin kotak ya, sin X, itu dia bisa didekati oleh pangkat-pangkat yang ganjil. Jadi kotak pangkat 1 per 1 faktorial dikurang kotak pangkat 3 per 3 faktorial gitu. Ini kotak pangkat 1 per 1 faktorial. Ini kalau sin dia ditambah, pokoknya selang-seling aja. Nah, ini disebutnya adalah deret Maclaurinnya sin. Jadi sebenarnya kalau misalnya nanti di soal juga ada soal, tentukan deret Maclaurin sin. Ya udah tinggal cek aja. Yang pangkat-pangkatnya itu ganjil, sin. Sin itu yang ganjil. Kalau cos, pangkat-pangkatnya genap. Jadi kalau cos itu pangkat-pangkatnya genap. Jadi kalau saya punya cos kotak itu,
kalau pakai maklorin jadinya kotak pangkat 0 per 0 faktorial. 1 ini teh dikurangi kotak pangkat 2 per 2 faktorial. Dan seterusnya kotak pangkat 4 per 4 faktorial kurang kotak pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Nah ini namanya deret maklorin. Tangan juga sama, tangan itu tangan kotak. Tapi kalau tangan enggak ada yang beda tangan itu. Tangan itu saya bentukan ininya saya kurang tahu ya. Yang saya ingat itu kalau tangan itu kotak ditambah sepertiga kotak pangkat. Jadi enggak pakai faktorial adanya, sepertiga kotak pangkat 3 dan seterusnya lah. Nah saya enggak, ini belakang itu polanya saya enggak tahu. Saya biasanya hafal dua orde namanya. Jadi ini namanya orde. Jadi orde pertama ini tuh namanya orde pertama. Ya ini namanya orde kedua. Nah yang teman-teman kuasai orde pertama sama orde keduanya aja. Jadi namanya orde pertama, yang selanjutnya orde kedua. Nah ini adalah orde pertama, terus sama orde kedua. Nah kalau dirumusin gimana? Jadi kalau dirumusin tuh jadi gini, jadi pari rimbon gitu ya nanti. Jadi ini kalau dirumuskan tuh jadinya gimana? Jadi saya pernah nulis gini nggak ya? Kalau nggak salah pernah sih. Jadi kalau misalnya ada soal trigono, syaratnya kotaknya harus menuju 0. Nah, nanti teman-teman bisa pakai maklorin ini. Nah, ini adalah orde 1. Nah, ini adalah orde 2. Kenapa saya bikin kayak gini? Biar ini aja sih. Nah, biar maksudnya mengelompokkan. Jadi, kalau ada soal, usahakan pakai orde 1 dulu. Nah, ini namanya orde 2 namanya. Orde 1 itu gimana tadi? Sin kotak itu jadi apa? Jadi kotak. Nah, itu sin kotak itu jadi kotak. Kalau orde 1. Udah pastilah sin kotak jadi kotak. Maksudnya gimana? Kalau sin X jadinya X gitu maksudnya. Kalau sin 2X jadinya 2X. Kalau sin 3X jadinya 3X. Kalau sin X min 1 jadinya apa? X min 1. Sinnya hilang. Nah, tapi kalau cos berapapun kotaknya, itu nilainya 1. Kalau tangan kotak, itu jadinya kotak. Gitu. Jadi kalau ada tan 2X jadinya 2X, tan 3X jadinya 3X gitu. Selama si kotaknya menuju 0. Sekali lagi ya. Selama si kotaknya ini menuju 0. Si kotaknya ya, bukan X-nya. Si kotak. Nanti kita tunjukin. Kalau orde 2, berarti yang namanya sin kotak, itu jadinya apa? Jadi yang namanya sin kotak itu sama dengan kotak dikurangi sepertiga faktorial, berarti 6. Kotak pangkat 3. Nah gitu pakainya. Tapi biasanya pada umumnya, soal yang muncul bentuknya kotak sin min sin kotak. Jadinya 1/6 kotak pangkat 3. Jadi basicnya adalah yang kiri, cuman teman-teman boleh ngafalin yang kanan. Jadi kalau dirasa bentuknya mirip ya, kotak dikurang sin kotak, teman-teman boleh pakai 1/6 kotak pangkat 3. Yang kedua, kalau saya punya cos kotak, itu jadinya 1 min setengah kotak kuadrat. Jadi yang genap-genapnya aja. Berarti kalau saya punya 1 min cos kotak, nah ini rumusnya adalah setengah kotak kuadrat. Nanti kita bakal pakai ya. Yang terakhir adalah tangan. Nah, tangan itu adalah apa tadi? Kotak ditambah sepertiga kotak pangkat 3. Jadi kalau misalnya ada tangan kurang kotak, jadinya tangan kotak kurang kotak, itu jadinya sepertiga kotak pangkat 3. Nah, atau nanti kalau dianya dikombinasiin antara ini sama ini, nanti bisa menghasilkan tangan kotak kurang sin kotak. Jadi rumusnya nambah lagi, jadinya setengah kotak pangkat 3. Nah, tapi cuman ngafalin segini doang menurut saya sih gampang sih. Cuman berapa? Ini mah gampang lah, nggak usah dihafalin ya. Sin kotak jadi kotak, cos kotak jadi 1, tan kotak jadi kotak. Kayaknya hafal. Nah, yang perlu dihafalin tuh yang 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya, aduh kebanyakan, hafalin yang cos sama yang tangan lah. Atau yang cos lah, yang cos doang lah.
Karena biasanya sih yang ini suka jarang. Jarang. Hafalin yang kos. Nah, kita akan buktiin di soal. Jadi ketika ada soal kayak gini, gimana cara ngerjainnya? Nah, ini kan 1 min kos. Nah, ingat kan? Makanya kalau ingat, wah itu 1 min kos kotak setengah kotak kuadrat. Berarti yang disebut kotak tuh yang mana? Yang ini kotak tuh. Nih, 1 min kos kotak. Jadinya setengah kotak kuadrat. Coba kita bikin jadi setengah kotak kuadrat ya. Jadi cara ngerjainnya sama dengan limit x menuju 0 setengah kotak kuadrat. Si kotaknya itu dikuadratin. Jadinya x kuadrat. Nah, kalau ini dia bentuknya sin. Sin kotak jadinya apa? Kotak. Sin 2x, 2x. Sin 3x, 3x. Sin 7x, 7x. Sin 8x, 8x. Sin setengah x jadi apa? Setengah x. Udah setengah x jadi ya. Cuman karena sinnya ada kuadrat, berarti setengahnya diapain? Dikuadratin. Beres deh. Jadinya adalah limit x menuju 0 setengah x kuadrat dibagi 1/4x kuadrat. Jadinya kalau dibalik jadinya 4/2 ya. Sama dengan 2. Gitulah kurang lebih. Jadi cara ngerjainnya pakai Maclaurin yang ini. Gitu. Ya. Jadi misal saya punya soal kayak gini, jawabannya berapa nih? Misal saya punya contoh limit misal x menuju 0 dari berapa? Dari 4x ditambah sin x kuadrat misal gitu ya. Dibagi tangan x pangkat 3 ditambah atau apa ya 8x pangkat 3 ditambah tangan 2x pangkat 2. Nah, ini berapa nih jawabannya kira-kira menurut teman-teman? Atau saya bahas dulu aja ya. Pokoknya kalau intinya adalah ya kalau ada trigono kayak gini, kalau sudutnya menuju 0, jadi sudutnya ini x-nya menuju berapa? 0. Ini sudutnya 0 nggak? Gitu. Kalau sudutnya menuju 0 ya, karena sudutnya ini menuju 0. Menuju 0 itu kalau dimasukin 0 lah gitu ya. X menuju 0, 0 kuadrat 0, 2x 2 kali 0 kuadrat 0. Maka berlaku tadi Maclaurin tadi, sin kotak jadi kotak, kalau tan kotak jadi kotak, jadi hilang sin sama tannya. Maka nanti hasilnya jadinya apa? Limit x menuju 0 dari 4x ditambah x kuadrat gitu. Dibagi berapa? Dibagi 8x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Udah deh gitu. Ini saya ganti aja kali ya. Ininya jangan pangkat 3. Nah, biar ada angkanya. Ya kayak tadi juga sebenarnya nggak masalah sih. Atau kalau mau gini juga boleh. Ininya pangkat 3, ininya pangkat 2. Nah, ininya pangkat 1 deh. Ya kan soal-soal saya kan boleh juga. Nah, kayak gini juga boleh. Udah poinnya adalah sinamatannya hilang, intinya mah gitu. Nah, kalau udah kayak gini ya udah tinggal di faktorin atau mau pakai L'Hopital boleh. Ini kan 0/0 nih. Berarti mau pakai L'Hopital boleh nggak? Boleh pakai L'Hopital. Jadinya adalah sama dengan apa? Diturunin, turun. Berarti limit x menuju 0. Karena 0/0 pakai L'Hopital 4 ditambah 2x per 24 x pangkat 2. Masukin 0. 0/0 enggak? 4 plus 0 per 0 plus 2. Jadinya berapa? 4/2 sama dengan 2. Gitu. Gampang kan? Bisa? Insya Allah bisa ya. Bisa. Ya gitu deh. Apalagi ya? Kalau teman-teman ingat ini, wah harusnya lancar sih. Kalau gini, berapa nih? Ketahuan deh. Ya tapi nggak apa-apa sih. Sin x tadi teh dikurangi sin 2x cos 3x gitu. Ya tadi ketahuan caranya ya.
Jadi caranya adalah harus diapain? Harus diginiin. Nih saya kasih bantu clue-nya. Coba teman-teman berapa kira-kira jawabannya. Jadi clue-nya adalah sin 2x-nya dikeluarin dulu. Bentuk ini ada nggak yang kiri ada dimaklurin nggak? Ada. Yang kanan ada dimaklurin nggak? Ada. Udah pakai maklurin aja. Ini jadinya apa? Ini jadinya apa? Coba pakai maklurin teman-teman. Jawabannya berapa? Oke, paling ini jadi soal terakhir sih kayaknya. Pakai maklurin kira-kira jawabannya berapa? Berapa? Ada yang sudah bisa dapat? Perlu lihat maklurin ya. Tuh maklurin ya. Kelihatan nggak kalau saya zoom gini? Kalau di saya sih kelihatan gede. Biasanya kalau di kalian agak lebih kecil. Satu min cos kotak jadinya setengah kotak kuadrat tuh. Kalau sin kotak jadinya kotak. Ganti 2x, ganti setengah kali ini kuadrat. Berapa tuh jadinya? Ada yang sudah dapat? Tuh sudah pada live ini jangan-jangan. Masih ada lah. Tuh, masih lumayan. Oke, bingung? Masih bingung Kak. Oh, masih bingung. Jadi itu, Iya, jadi masih- kalau masih ada bingung. itu ada ini, ada apa? Ada rumusnya kan ya, sin kotak. Jadi kalau saya punya sin 2x jadinya berapa? 2x. Gitu. Kalau 1 min cos 3x jadinya berapa? Setengah 3x kuadrat gitu. Ya udah jadinya berapa nih? Sama dengan limit x menuju 0. Kalau sin 2x jadi 2x tuh hilang sisi sinnya. Tapi kalau 1 min cos kotak jadinya setengah dikali 9x kuadrat. Nah, ini kan 2 kali setengah habis ya. Jadinya 9x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Beres deh. Jadinya berapa? 9x pangkat 3 per x pangkat 3. Jadinya 9. Begitu. Jadi latihan itu aja paling apa? Maklurin-maklurinan. Kalau saya punya sin 3x jadinya apa? Jadinya 3x gitu. Kalau saya punya tan 4x jadinya berapa? 4x. Kalau saya punya cos 7x jadinya berapa? Cos 7x? Halo, cos 7x berapa? 1 ya. Gitu aja tuh kalau ada sin 4x kuadrat jadinya berapa? 4x kuadrat gitu. 4x. Kalau ada tangan 3x dikuadratin. Nah, jadinya berapa? 3x dikuadratin. 9x kuadrat gitu. Bisa? Kalau saya punya cos pangkat 3 misal kalau sin pangkat 3 dari 2x jadinya berapa? 2x dipangkatin 3 jadinya berapa? 8x pangkat 3. Kalau saya punya 1 dikurang cos 2x jadinya apa? Setengah. Baru sekarang masuk ke orde kedua. 2x kuadrat. 1 min cos 4x jadinya berapa? Setengah 4x pangkat
2. Latihan ini aja minimal tuh yang sin, tan, dan 1 min cos. Biasanya yang suka keluar 1 min cos, sin, tan. Kalau cos jadinya 1. Nah, termasuk limit Tahingga bisa dibuat dalam bentuk trigono. Nah, tapi caranya bukan cara pakai limit Tahingga, tapi caranya pakai Maclaurin, pakai trigono. Ini terakhir aja ya. Takut ini udah kelamaan. Jadi kalau saya punya limit x menuju Tahingga, misal gitu ya. Dari 2x pangkat 2 dikali sin 3 per x, misal gitu ya. Dikali cos 4 per x dikali tangan 5 per x. Nah, ini caranya gimana? Selama dia kotaknya menuju 0, kan ini x-nya menuju Tahingga ya, bukan 0. Tapi kalau saya kotakin, si kotaknya itu menuju 0 loh. Coba aja. 3 bagi Tahingga berapa? 0 kan? 4 bagi Tahingga 0. 5 bagi Tahingga 0. Jadi si x-nya kan menuju Tahingga nih. 3 bagi Tahingga 0. Oh, berarti kotaknya menuju 0. Kalau dianya menuju 0, berarti bisa pakai apa? Bisa pakai Maclaurin. Udah kayak tadi. Jadi cara ngerjainnya gampang banget nih kalau ada soal gini. Berarti sama dengan limit x menuju Tahingga. Ini kan 2x kuadrat. Kalau sin kotak jadinya apa? 3 per x. Kalau cos 4 per x apa? 1. Ingat kalau cos 1, berapapun ininya. Kalau tangan 5 per x sama kayak sin. Beres deh. Nanti x kuadrat sama x kuadrat kan saling coret ya. 2 kali 3 kali 5 berapa? 2 kali 3 6 kali 5 berapa? 30. Berarti nanti limit x menuju Tahingga dari 30 x pangkat 2 per gitu. Jadi kalau dianya menuju 0, ada limit Tahingga bentuknya trigono, sudutnya menuju 0, maka dia boleh pakai Maclaurin tadi. Sin kotak jadi kotak. Kalau sin 3 per x jadi 3 per x. Kalau tan 5 per x jadi 5 per x. Kalau cos 4 per x jadi 1. Berapapun dalamnya jadinya 1. Jadi latihannya ngubah-ngubah itu aja. Udah tinggal kali-kali berat 30. Beres. Oke, gitu ya teman-teman. Sip. Cukup ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup ya? Ya cukup, Kak. Cukup buat latihannya. Oke. Nanti nanti bisa direview nanti di ini. Nanti saya kirim filenya di grup ya. Oke, gitu Kak. dari saya sih sekian. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan ya. Saya nggak tahu ini mungkin minggu depan kita masih belajar atau enggak. Mudah-mudahan masih belajar, kayaknya masih ya Mbak Watik ya. Masih ada ya. Nanti kita coba bahas-bahas soal persiapan buat UAS aja kali. Oke, siap, Kak. Makasih banget ya, Kak. Kayak nge-review. Paling apa yang mau di-review nanti turunan. Nanti kita coba turun. Kita coba review turunan. Sama apa tuh? Continue, tidak continue kan itu. Sama fungsi komposisi juga kan masih dibahas kan? Ya, fungsi komposisi. Oke, nanti kita review lagi pekan depan. Mudah-mudahan waktunya diberikan keluangan waktu. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.